Mama Gufron itu dalam ajarannya mengedepankan nilai tauhid. Kita lihat Al-Hallaj. Terus di kitanya mungkin ada Syekh Siti Jenar. Ya. Sehingga kata orang itu, wah ini udah menyimpang. Saya Tuhan lah anggap. Ya. Karena saking tingginya. Kutipan Abah Juci juga kalau misalkan orang udah ketahuan karomahnya, biasanya pupus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat malam semua sahabat-sobat di luar konteks. Kita hari ini bertemu lagi, alhamdulillah, dengan tema yang kemarin terkait yang masih viral diperbincangkan di dunia YouTube, yaitu Mama Gufron dan juga Ki Imad ya. Sekarang kita datangkan narasumbernya dari ya lumayan dari jauh-jauh nih kita ke sini ya, alhamdulillah lah. Udah tetanggaan sebenarnya sih. Itu Kiai Nasrullah MPD. Beliau yaitu adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, kita nanti akan berbincang-bincang terkait Mama Gufron dan juga Ki Imad yang banyak sekali Kiai ya sekarang udah diperbincangkan nih gitu. Mungkin dengan obrolan kita sekarang ini bisa nambah wawasan lah buat teman-teman yang masih bingung ya terkait kebenaran atau tidaknya. Kita juga di sini bukannya kebenaran ya, betul. Ya, mungkin pendapat Kiai aja di sini lah. Gitu, pendapat Kiai gimana nih terkait gimana Mama Gufron atau Ki Imad gitu kan ya. Gitu. Itu aja sih mungkin Kiai, nanti kita berbincang-bincang terkait Mama Gufron dan juga Ki Imad. Ya, Kiai gini Kiai terkait Mama Gufron ya. Kan jujur nih kalau aneh sih masih meragukan ya, tapi aneh juga sih di kita itu di Indonesia ya gampang sekali viral, gampang sekali tenar dengan hal-hal yang aneh gitu. Kayak sendiri ini masih terkait pendapat kayak terkait tentang Mama Gufron gitu, ini bisa seviral itu gitu kan, kita juga bingung gitu. Gimana kayak itu menurut kayak? Oke, terima kasih kepada sahabat-sahabat di luar nalar. Di luar konteks, bukan di luar nalar, di luar konteks. Sebetulnya saya pribadi tidak terlalu memperhatikan berita-berita yang lagi viral, termasuk Ki Imaduddin. Saya nggak terlalu banyak main di HP lah. Karena bagi saya itu menguras pikiran, menguras tenaga yang sekiranya tidak perlu. Cuman karena di sini kita juga harus memberikan tabayun, penjelasan. Biar apa? Biar masyarakat luas tidak terpancing dan tidak termakan. Maka ini ada beberapa proteksi yang harus kita lakukan terkait dengan pemahaman-pemahaman yang semakin berkembang. Maka yang pertama adalah dekatkan diri kita dengan ilmu. Kita jangan menyalahkan seseorang, siapapun itu orangnya. Yang pertama kita harus salahkan diri kita. Kenapa? Terkadang kita itu cepat terpengaruh dan cepat terbawa. Kenapa kita cepat terpengaruh dan cepat terbawa? Karena ada satu permasalahan yang kita nggak punya apa? Proteksi ilmu yang tidak kita miliki. Nah itu, jadi intinya orang-orang itu karena tidak memiliki pengetahuan, muncullah pemahaman yang tidak umum, sehingga masuk dalam pikiran dan hatinya, wah ini seolah-olah kebenaran, kebenaran ilahi. Padahal kalau kita pahami betul-betul ini adalah pemahaman-pemahaman yang tidak berlandaskan ilmu.
Maka sahabat yang dimuliakan Allah, yang paling pertama adalah bagaimana kita mendekatkan diri dengan ilmu. Karena ilmu itu selain menuntun kita ke jalan huda, petunjuk, ilmu juga akan memproteksi di setiap pemahaman-pemahaman yang gak benar. Maka wajar dalam redaksi hadis disebutkan ulama itu adalah pewaris. Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu kan jamak dari alim. Alim. Ya, alim. Alim itu dari akar alima. Berarti kan mengetahui. Jadi orang yang dimuliakan Allah itu adalah orang-orang yang mengetahui. Mengetahui apa? Ilmu. Sehingga yang dimuliakan Allah itu adalah orang yang berilmu. Nah, itu nanti ada konteks tentang nasab. Ini sekarang, maka kekurangan orang supaya tidak terprovokasi pemahaman-pemahaman yang di luar satu kepantasan, maka bentengi dengan ilmu. Bentengi dengan ilmu. Dan saya ingat ada hadis dalam kitab Nasoihul Ibad karya Syekh Nawawi, ulama kita, ulama Banten. Dan ini sering saya baca. Apa sering bacanya? Makanya Nabi mengingatkan kita, sayati ala ummati zamanun. Bakal datang satu masa kepada umatku, kata Nabi. Apa masanya itu? Ya firruna minal ulama wal fuqaha. Jadi orang-orang itu udah banyak meninggalkan ahli-ahli ilmu dan ahli-ahli fikih. Dalam tanda kutip, orang udah nggak mau ngaji, udah nggak mau nuntut ilmu, mau itu. Maka kalau ada masa yang sedemikian, kata Nabi apa? Allah akan turunkan 3 balaya. Allah akan turunkan 3 balaya. Yang pertama apa? Ulaha ayar fa'allah al-barakata min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari kasab-kasab mereka. Mana buktinya? Kita kerja siang, pagi, malam, dapat gaji. Tapi ini gaji nggak tahu kemana habisnya. Benar nggak? Ya, benar. Ya, Bang Oki pernah gitu kan? Jasa. Oh, benar jasa. Kerja mah kerja, utang mah gede. Nah, ini di sini pertanyaan besar. Berarti ada indikasi kasab yang kita lakukan tidak ada keberkahan. Keberkahannya jangan salahin orang. Oh, katanya dizolimin. Oh, ini bukan. Kesalahan semua ada dalam diri kita. Karena tadi ilatnya pertamanya adalah karena kita nggak mau ngaji. Karena kalau orang ngaji, kehidupannya akan dapat keberkahan. Makanya kalau kita lihat kasus yang terbaru sekarang, maraknya judi online. Maraknya judi online. Jadi judi online itu diakibatkan karena gaya hidup yang pertama. Gaya hidup. Yang kedua, proteksi diri nggak ada. Sehingga gaya hidup supaya terpenuhi gimana? Cara-cara yang nggak pantas dilakukan. Kayak cepat gitu kan, judi itu pengennya orang kayak cepat. Ya kan? Berarti kan itu di luar. Kenapa dia bisa melakukan judi? Karena nggak ada yang memproteksi dia. Nggak ada yang menghalangi dia. Apa itu ilmu? Karena nggak punya ilmu, terbawalah arus. Nah itu. Makanya kalau kita perhatikan orang-orang sekarang ya keberkahannya diangkat. Karena apa? Pengajian banyak tapi males berangkat ngaji. Ya, yang dibanyakin sekarang bukan ilmu tapi duit. Padahal tipu muslihat itu. Yang kedua, orang yang sudah meninggalkan ilmu itu. Maka yang kedua musibahnya adalah wa yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Allah akan mengirimkan pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Kezaliman pemimpin itu akan terlihat. Banyaknya mafsadat, kerusakan. Baik kerusakan dalam manajerial kepemerintahannya ataupun kerusakan yang terjadi di masyarakat. Mungkin salah satu munculnya pemahaman yang makin liar. Ya kan, ada pemahaman yang tidak sejalan dengan aturan. Ini ada satu sebab. Mungkin karena Allah menurunkan pemimpin yang nggak pantas. Ya. Dan kita jangan salahkan pemimpin, tetap kita harus salahkan diri kita. Mana? Karena kita semua tidak mendekatkan diri kepada ilmu, tidak mau belajar, maka celaka.
Nah, yang paling terakhir, ini musibah yang paling besar. Mana yang paling besar itu? Wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka meninggalkan alam dunia tanpa membawa iman. Ini celaka. Karena di hidup itu banyak orang yang menebar-nebarkan tipu daya muslihat, sehingga orang ketipu, dunia yang dikejar, akhirat nggak pernah diperhatikan, ngaji nggak pernah, akhirnya meninggal dalam keadaan tidak membawa iman Islam. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, maka apapun proteksi diri itu untuk menangkal pemahaman-pemahaman yang nggak sejalan, itu ilmu. Maka ilmu itu yang paling terpenting. Yang kedua, hidup itu kita harus ada yang bawa. Dalam tanda kutip, kita harus punya mursyid, guru. Guru apa? Guru yang menanamkan kebaikan, guru yang memberikan pemahaman-pemahaman ilmu yang baik, guru yang ketika kita salah diluruskan. Kita harus punya mursyid. Mursyid dalam tanda kutip, guru yang menanamkan nilai-nilai syariat yang baik, juga guru yang menanamkan nilai-nilai ketasawufan yang baik, akhlak yang baik. Itu karena kalau kita hidup tanpa punya guru, ya makanya ini dari pemahaman, maaf, yang dianggap menyimpang, ya kan, mungkin pemahaman Mama Gufron yang secara umum tidak, ya dalam tanda kutip itu di luar syariat. Tapi kenapa orang banyak mengikuti? Bisa jadi orang yang mengikuti itu dia nggak punya guru, dia terima pemahaman ini sehingga dia ikut-ikutan aja, akhirnya ke bawah. Tapi kalau minimal dia punya guru, ada yang noel, itu pemahamannya salah dan keliru. Pemahamannya salah dan keliru. Gitu. Nah, makanya guru yang baik itu ya guru yang senantiasa memperhatikan gerak-gerik supaya tidak ketika menyimpang diluruskan, diingatkan dengan cara-cara yang baik. Nah, terus yang sekarang lagi viral, kita berbicara Mama Gufron apakah mengajarkan ajaran yang benar atau yang salah. Di sini ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita jangan memvonis dulu. Jangan memvonis orang. Kenapa? Kadang-kadang kesalahan kita memvonis orang sesuatu yang memang kita nggak paham. Jangan kita memvonis sesuatu yang kita nggak paham. Gitu. Kecuali kita paham betul tentang agama, gini, baru kita memvonis. Emang porsi kita. Ini kadang kesalahan orang-orang kita. Tidak paham tapi mengomentari. Mengomentari. Saya sedikit melihat ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Mama Gufron. Mungkin bahasa Suryaninya saya nggak hafal, dan saya baru tahu ini ada bahasa Suryani. Karena saya selalu nggak pernah belajar bahasa Suryani waktu di pesantren juga ya. Belajarnya bahasa Arab, gitu, bahasa Suryani. Itu terlepas dari bahasa yang dipakai, gitu. Secara garis besarnya, Mama Gufron itu dalam ajarannya mengedepankan nilai tauhid. Mama Gufron mengedepankan nilai tauhid. Sehingga beliau paparkan nilai tauhid yang sebenarnya. Nah, maka pemikiran-pemikiran beliau itu bisa kita lihat Al-Hallaj. Terus di kitanya mungkin ada Syekh Siti Jenar, sehingga kata orang itu, wah ini udah menyimpang. Menurut pandangan orang bodoh itu seolah-olah menyimpang. Tapi menurut makom yang bisa membaca makomnya itu belum tentu bisa. Nah, bisa jadi karena gini, ilmu yang diberikan Allah ke kita itu sangat jauh dan itu sangat sedikit. Sangat jauh dan sangat sedikit. Orang punya kelebihan dan orang punya kekurangan. Mungkin Mama Gufron Allah berikan kelebihan di bidang itu, sehingga beliau mendalami betul. Makanya saya nggak berani, saya pribadi, saya nggak berani menyalahkan Mama Gufron. Kenapa? Bisa jadi karena kebodohan saya nggak tahu, saya nggak bisa berada di makom beliau. Nggak berada di makom beliau. Kemarin juga sempat bahas nih masalah mungkin dia di atasnya orang awam gitu ya, tadi khawas gitu ya, khawas gitu ya. Tapi yang diungkapkan malah diungkapinnya ke umum gitu ya, makanya agak kesalahpahaman di situ.
Makanya ini yang pertama, kita nggak boleh langsung berpikiran negatif dulu Ya. ke Mama Gufron. Kenapa negatif? Karena ada satu pencapaian Mama Gufron, mungkin dia ada di titik itu, Ya, bisa jadi gitu. memiliki pemahaman yang itu. Iya. Kita sendiri nggak sampai pemahaman itu. Maka kita sebaiknya apa? Tidak boleh mengomentari. Ya. Iya. Ya. Terus sebaiknya apa? Kita doakan. Kalau emang toh Mama Gufron keliru, tolong diluruskan. Mintanya ke Allah, jangan menghujat di media. Mintanya ke Allah. Yang kedua, cara Mama Gufron emang tidak umum, sehingga banyak menghadirkan persepsi, dan menghadirkan multitafsir. Iya. Dan memang itu bukan konsumsi publik, Bukan sebenarnya. bukan konsumsi publik. Makanya pengikut Muhibbin Mama Gufron lewat pesantren unik Nusantara Iya, itu, Nusantara. itu seharusnya emang lebih bijaknya beliau memahami pemahaman itu dengan ketauhidannya. Tidak masalah kalau pemahaman itu tidak dipublis. Nah, itu. Itu yang baiknya itu Iya. ketika pemahaman itu tidak dipublis. Karena orang, ya apalagi kalau kita berbicara tentang tingkat-tingkat kewalian, Ya. itu di luar nalar semua orang. Ya. Iya. Nilai kewalian. Karena wali itu tidak bisa ditinjau lewat pandangan syariat. Ya, tidak bisa. Tidak bisa. Karena udah makomnya udah berbeda. Ya. Makanya nggak bakal bisa sejalan. Ketika orang udah ada di makom-makom kewalian, dinilai dengan penilaian syariat, nggak ketemu. Nggak ketemu. Nggak ketemunya apa? Maka yang terjadi kontradiktif. Akan kontra. Wah, ini ajaran sesat. Ya. Ya kan? Mama Gufron ajaran sesat. Gitu kan? Karena yang menilainya adalah orang syariat. Gitu. Maka kita selaku orang syariat tidak boleh lebih jauh menghukumi ke arah sana. Ya. Karena khawatir gini. Khawatir yang emang hatinya udah ke Allah. Hatinya udah ke Allah. Mungkin syariat mata telanjang, kita nggak tahu syariatnya. Mungkin dia mulia di hadapan Allah, ketika dia hina-hina, padahal itu maaf lah, kekasih Allah. Sehingga kita hinakan, kita nggak tahu. Tidak tahu. Maka yang paling baik kita nggak boleh. Kita nggak boleh. Dan yang harus kita pahami tadi antara makom kewalian, makom tasawuf, dengan makomnya syariat berbeda. Maka tidak boleh menilai di antara dua itu. Iya, iya. Dan kalau saya pahami, emang makom Mama Gufron itu karena beliau ahli ketauhidan, sehingga seolah-olah apapun Allah. Kalau orang udah emang ahli Allah, udah syariat nggak diperhatikan. Maksudnya syariat nggak diperhatikan dalam tanda kutip itu, kalau kita kan hidup itu kan bersyariat. Contoh kalau kita mau makan ya syariatnya harus kerja. Ya kan, kalau nggak kerja kita nggak makan. Ya, benar. Ya kalau kita mau bersih badan ya syariatnya harus mandi. Supaya bersih kan besar. Tapi kalau orang udah makomnya di sini, udah ke Allah. Apa-apa Allah. Allah. Ini Allah. Serahkan ke Allah semua. Apakah itu keliru? Dan itu kalau makamnya dia, ya betul. Makamnya dia. Tapi kalau makom kita nggak bisa langsung ke Allah tanpa syariat. Iya. Nah makanya sekali lagi ini disebutkan mungkin Mama Gufron. Mereka yang ditonjolkan itu adalah karena pencapaian nilai tauhid yang sudah tinggi. Jadi seolah-olah nggak bisa dimengerti sama Orang awam. Syariat tadi orang awam tadi. Nah itu. Makanya ini perhatikan. Agama kita itu turun dengan sempurna. Jangan sampai ada orang yang menyebarkan pemahaman-pemahaman tidak umum. Seperti Mama Gufron membuat akhlak kita buruk. Mana buruknya? Kita menghujat Mama Gufron habis-habisan. Kita gini seolah-olah kita benar. Mama Gufron yang salah. Padahal agama itu yang Allah turunkan itu satu paket. Satu paket, bukan satu kesatuan terpisah. Maksudnya apa? Tasawuf dengan syariat itu beda jalur. Betul. Tapi itu satu kesatuan. Satu kesatuan yang emang dibawa oleh Rasulullah. Contohnya ada 5. Dalam hadis Arba'in itu ada disebutkan ketika Sayyidina Umar
Kan kebiasaan sahabat dengan Nabi kan kumpul Ya. di majelis ilmu. Maka kata Sayyidina Umar, bainana nahnu julusun idja'a rajulun sadidul bayadis siyab sadidul bayadis siyab wa sadidus sawadus sa'ar gitu. Pokoknya berpakaian putih, rambutnya sangat hitam. La ya'rifu ahadu minna, tidak ada yang tahu nih kita ini siapa orang. Ya kan? Nah, tidak ada yang tahu. Terus apa yang orang itu lakukan? Tiba-tiba orang itu menghampiri Rasulullah dan langsung berduduk di hadapan Rasulullah. Bagaimana posisi duduknya? Nah, wa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Jadi dalam redaksi di situ disebutkan disandarkan dua lutut dengan dua lutut Nabi. Jadi lutut Nabi dengan lutut orang tadi disandarin. Awadu'a kafaihi ala fakhidaihi, dan kedua tangannya diletakkan di atas pahanya. Jadi seolah-olah udah akrab. Itu sahabat pada bengong. Bengongnya apa? Ini orang kayak udah kenal lama, padahal sahabat nggak ada yang tahu satuku. Iya kan? Nah, tiba-tiba ditanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kasih tahu aku tentang Islam. Apa itu Islam? Dijawab sama Nabi, "Al-Islamu huwa anta syahada alla ilaha illallah," terus sampai Rijul baiti man istata ilaihi sabila. Jadilah rukun Islam. Ketika dijawab sama Rasulullah, orang tadi jawab, "Sodakta." Pak ajaban. Jadi sahabat kaget. Dia nanya, tapi dia sendiri ngejawab seolah-olah ngetes. Gitu. Ditanya lagi pertanyaan kedua. Apa pertanyaan kedua? Akhbirni anil iman. Sekarang kasih tahu aku apa itu iman. Al-iman wa tu'minu billahi wa rasul, terus sampai qadar khairihi wa syarrihi. Sampai ketetapan qadar. Tapi tidak cukup di situ. Makanya Islam itu selain ada pondasi iman Islam ada buah. Buahnya pertanyaan ketiga. Makanya setelah Islam ditanyakan, iman ditanyakan, ada pertanyaan ketiga. Apa pertanyaan ketiganya? Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Sekarang kasih tahu aku, itu apa ihsan? Nabi Muhammad menjawab, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Nabi, ihsan itu adalah anta'budallah, kamu nyembah Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah. Jadi kita sholat, kita seolah-olah kita berhadapan dengan Allah, kita berkomunikasi dengan Allah. Tapi kata Nabi apa? Fa'ilam takun tarahu, kalau kamu nggak bisa pada makom itu, kamu nggak bisa melihat Allah dengan pandangan batinmu, fa'innahu yaraka, yakinlah dalam dirimu Allah itu melihat kamu. Jadi ihsan itu artinya buah. Buah dari apa? Iman Islam. Kalau orang imannya sudah kuat, Islamnya sudah kuat, hukum syariatnya udah bagus, sholatnya bagus, ilmunya mantap, maka akan lahir buah. Apa ihsan? Ihsan itu akhlak. Bagaimana akhlak itu? Akhlak itu ketika kita melihat orang yang berbeda pandangan dengan kita, kita nggak berani menyalahkan. Itu ihsan. Kayak contoh tadi, apalagi maaf sekelas Mama Gupron. Mama Gupron itu ada yang mengatakan murid-muridnya kiai. Banyak kiai murid-muridnya. Dan emang dari pengajian-pengajian beliau itu emang mengarah kepada tauhid. Pemurnian tauhid. Cuman karena emang sudah tingginya makom beliau, tidak bisa lagi dicerna oleh orang awam. Oleh orang-orang yang memang hanya di garis syariat, garis-garis hukum fikih aja patokan, sehingga tidak ditemukan sebuah cocok logi, tidak ada sebuah kecocokan, sehingga dihina. Makanya saya ketika lihat baca netizen, saya masya Allah, saya ngusap dadanya itu nggak pantas. Kalau emang kita belum berada pada posisi makom itu, kita nggak boleh mengomentari. Kita tidak boleh mengomentari. Bisa jadi sekalipun itu kenyataannya beliau maaf kurang bagus atau menyimpang, tidak boleh kita caci maki, karena memang itu ajaran Rasulullah. Ajaran Rasulullah tidak pernah mencaci maki siapapun yang berbeda pemahaman, berseberangan, tidak bisa, karena itulah ihsan. Makanya Rasulullah itu memberikan buah kepada umatnya, itu ihsan.
Ihsan itu apa? Berbijaksanalah ketika kita lihat perbedaan. Mungkin nanti ada yang berbeda pendapat. Itu kan bukan masalah menghormati setiap perbedaan, itu udah menyimpang. Menyimpang itu menurut orang-orang yang belum paham. Makanya maaf, jangan komentar dulu sebelum kita paham betul Mama Gufron kemana larinya dan arahnya. Dan emang untuk pihak Mama Gufron juga nggak pantas yang seperti ini kan nggak umum Ya. diumbar karena akan membuat kegaduhan, sehingga kegaduhan itu yang membuat masyarakat bermujadalah, saling bertikai, saling. Nanti kalau kita lihat komen-komenan dari netizen itu pasti ada pro dan kontra. Pro dan kontra. Dan pro kontranya itu masya Allah, saling hujatnya, ada bahasa-bahasa yang nggak pantas. Itulah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Padahal Rasul sendiri mengatakan ikhtilaf itu rahmah. Ya. Berbeda itu adalah sebuah Rahmat. Nah, dan orang itu memiliki jalan sesuai dengan prinsip keyakinannya, sesuai dengan prinsip. Tapi mereka jalan yang mereka sudah tanam itu dia pilih sendiri. Mama Gufron itu bukan orang bodoh, beliau orang pintar juga. Karena kalau nggak pintar nggak mungkin diikuti sama itu. Cuman itu tadi, beliau punya cara tersendiri untuk menghadirkan. Kan kayak siapa Mama Gufron ya. Iya. Kita tahu nih ya. Iya. Ya, dia kan aneh pribadi gitu. Dari ceramah-ceramahnya dia kan kalau kayak kita ya umat Islam kan pedomannya nggak jauh dari Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah, ijma, kias itulah. Iya. Betul. Tapi setiap dari isi ceramahnya itu nggak ada tuh kandungan Al-Quran, nggak pernah dikutip Al-Quran, nggak pernah dikutip hadis, nggak pernah dikutip misalkan kias, nggak ada. Itu semuanya bahasa Suryani semua. Jadi nah gitu kan bikin bingung ya sebenarnya ya. Terus juga kayak ini mungkin nih di Indonesia ada nggak sih orang yang ahli bahasa Suryani kan gitu ya. Terus ketika mereka ada yang memang paham tentang bahasa Suryani, ya mungkin alangkah baiknya kan ikut berkomentar ya. Supaya tentang konten tentang Mama Gufron ini tidak begitu liar kan. Gitu. Jadi ayo coba nih, ketika memang ada di kita yang paham tentang bahasa Suryani, yang nggak ada salahnya mereka berbicara. Kalau memang itu benar, dibilangkan benar gitu ya. Kalau memang agak menyimpang, bilangan menyimpang bukan. Gitu. Ini kan yang sampai sekarang tidak ada statement kayak gitu ya. Betul. Seperti MUI pusat misalkan gitu kan. Yang masa ya MUI pusat nggak ada yang tahu, atau mungkin MUI Provinsi Banten misalkan, kan dia bawa Al-Bantani ya, keturunan Syekh Nawawi, dia bilang begitu. Itu kan kalau memang ada yang begitu kan bisa berstatement juga gitu. Oh, benar atau tidaknya bahasa Suryani itu. Ini kan jadi hal-hal yang liar ya buat konsumsi masyarakat ya, masyarakat banyak gitu. Ini kan jadi kesimpulannya, bahkan dicobalah kita pengen denger nih orang Mama Gufron ini bisa nggak baca Quran satu ayat jam segitu, baca Al-Fatihah aja lah gitu, kan belum pernah denger itu tuh. Baca hadis misalkan gitu, ketika dalam ceramahnya selalu baca Suryani, emang ada apa bahasa Suryani hadisnya gitu, kita nggak tahu nih gitu kan. Nah jadi kayak orang-orang kita punya pemimpin gitu ya, punya pemerintah nih, heran gitu kenapa sih ada yang mengklarifikasi gitu. Kayak contoh misalkan klarifikasi aja lah mereka dari misalkan dari MUI
provinsi misalkan atau dari MUI Iya. pusat misalkan gitu. Ini ya masa iya ya segitu udah viralnya, segitu udah liarnya, belum ada yang Berikan ini. iya statement gitu. Ini kan luar biasa sekali jadi hal-hal yang liar. Itu aja kayak gitu, kayak apa ya? Dia jarang banget ngutip Al-Quran, hadis, dan luar biasa kan, bisa bicara dengan malaikat, bicara dengan semua jin, semut. Wah kacau dah, dia bilang ini apa benar ada orang seperti itu. Tadi makam kita memang nggak tahu nih, makamnya udah sampai hakikat saat itu ya, dengan tingkat yang syariat mungkin nggak bakal ketemu, agak sulit gitu. Nah, ini kan ya coba gitu orang-orang yang udah nyampe hakikat itu juga ikut berkomentar gitu, kayak gitu sih. Itu yang bikin apa, yang bikin kita bingung tuh, nggak pernah ada Al-Quran, hadis gitu. Bahasanya Suryani itu kan bahasa yang mana zaman bahasanya para nabi gitu kan, kayak ya kayak bahasa Ibrani, bahasa Suryani kan. Selain bahasa Arab kan itu juga bahasa Suryani juga, peninggalan para nabi juga gitu. Gitu. Itu kayak coba setelah kita gitu kan jadi membingungkan ya. Nggak pernah kutip Al-Quran sama hadis gitu. Dan ya, aneh gitu kalau ya kita Islam kan patokannya Al-Quran sama hadis. Coba kalau ya Mama Gufron baca Al-Quran, dalil Al-Quran, dalilnya hadis, mungkin bisa kita oh ya mungkin ini ya ada salah satunya bahasa Suryani yang dia paham, mau bahasa Arab. Ini kan enggak pernah dalam ceramahnya bahasa Arab, Al-Quran atau hadis itu kayak sih. Nah makanya ini apa, mungkin bukan tidak ada yang ahli-ahli bahasa. Mungkin kalau kita lihat ada tuh podcast yang emang mereka tinjauannya bahasa apa Suryaninya ada. Coba dilihat. Cuman emang kebanyakan bahasa Suryani yang digunakan oleh Mama Gufron itu bahasa Suryani yang memang pada masa agama sebelumnya. Dan kalau dikaitkan dengan sekarang, relevansinya emang nyaris tidak ditemukan. Makanya gini, kalau kita berbicara ini Mama Gufron memberikan statement yang sangat menyimpang menurut persepsi sebagian orang. Tidak ada klarifikasi ya dari pihak-pihak yang yang berwenang, pemerintah atau MUI. Mungkin mereka satu tadi yang dikatakan belum betul memahami, sehingga mereka kaji terlebih dahulu sampai ketika ditemukan titiknya baru mereka mungkin memberikan klarifikasi. Mungkin sebenarnya kasus-kasus seperti ini bukannya nggak ada. Itu setiap masanya ada. Pasti ada. Ya Al-Halaj kita kenal. Siti Jenar kita kenal. Saya Tuhan lah anggap. Karena saking tingginya Tuhan itu udah bersemayam, sehingga kata orang awam, oh ente ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Nah itu kan keliru sekali. Nah makanya yang paling terpenting gini, yang tadi sudah disebutkan, ini zamannya udah zaman fitnah di mana-mana. Yang paling terpenting kita proteksi diri kita dengan ilmu, kita dekatkan diri kita dengan mursyid, guru yang senantiasa memberikan bekal ilmu dan akhlak kepada kita, sehingga ketika kita disuguhkan hidangan yang nggak pas, hidangan yang tidak cocok, hidangan yang nggak relevan, maka dengan sendirinya kita mampu memproteksi, karena kita sudah ada backingnya. Itu makanya celakanya orang-orang sekarang itu di luar kemampuan dia, tapi dia komentar. Di luar kemampuan dia memberikan tanggapan. Itu yang keliru. Makanya ketika orang memberikan statement yang seperti itu justru yang ada bukan mengislahkan, tapi akan memperkeruh suasana. Dan yang paling terpenting mah ya, khususnya buat sahabat di luar konteks. Udah sekarang dekatkan dengan ilmu, karena orang sudah banyak meninggalkan ilmu.
Dan ingat, belajar ilmu itu bukan kita mencari argumen untuk mencela orang. Dan itu celaka bahaya. Kalau kita bertujuan mencari ilmu dengan tujuannya adalah mencarikan dalil untuk mendebat orang, mengucilkan orang, ini akan dilaknat oleh Allah. Termasuk ya maaf, berkembang nasab kemarin. Nasab. Kalau orang mencari ilmu itu tujuannya untuk gagah-gagahan, tujuannya untuk mendebat, mana dalilnya, boleh dicek. Ada kitab namanya Adabud Dunya Waddin, Imam Mawardi. Itu ada hadis Nabi yang menyebutkan man ta'allamal ilma litumaru bihi sufaha. Barang siapa orang mempelajari ilmu untuk memberikan pemahaman atau untuk mencekoki orang-orang yang bodoh, mencekoki orang-orang yang bodoh. Au litujadalu bihi sufaha, apa litujadalu bihi ulama, untuk berdebat dengan ahli ilmu yang lain. Jadi tujuannya bukan nyari ilmu itu karena Allah, tapi nyari ilmunya untuk membodohi orang-orang bodoh dan untuk adu argumen, adu dalil dengan orang-orang alim. Maka kata Allah, paman fa'ala dzalika pannaru maswahu. Ya kata Nabi, paman fa'ala dzalika pannaru maswahu. Siapa yang melakukan itu, maka neraka baginya. Jadi intinya sekarang, kita kalau belajar dari orang yang benar, dari guru-guru yang benar, pasti guru kita mengingatkan tujuan belajar itu karena Allah, bukan untuk mendebat orang. Kan kita mah baru tahu dalil 1, 2, yang tidak sepemahaman kita, mana dalilnya, mana keterangannya, sehingga betul-betul kita menjatuhkan itu keliru. Nah, makanya udah agama itu satu paket yang nggak bisa dipisahkan. Buah dari orang berilmu itu adalah akhlak. Akhlak itu nggak sembarangan orang berbicara, apalagi sampai menghujat. Karena Rasulullah dalam perjalanan hidup beliau nggak pernah sedikit pun menghujat, mencaci maki nggak pernah. Kalau dicaci maki beliau sering. Emang tiap hari. Tapi beliau nggak pernah mencaci maki. Beda dengan umatnya. Apa? Dicaci maki sama orang marah. Tapi kerjanya nyaci maki aja. Wah, itu tidak sesuai. Makanya banyak ketidaksesuaian. Makanya udah yang paling terpenting mas sekarang, khitah kita diciptakan oleh Allah kan mulia sebenarnya. Tapi jangan sampai kemuliaan itu tercoreng dengan asumsi-asumsi negatif kita, atau kita menilai negatif kepada orang lain. Dan yang paling terpenting gini, kalau kita belajar ilmu dan mendekatkan dengan guru senantiasa, pasti kita diajarkan dan dituntun sesuai dengan tuntunan Quran dan hadis. Nggak mungkin menyimpang itu. Makanya ketika ada pemahaman Mama Gufron yang sekiranya menyimpang, yang bisa berkomunikasi, yang bisa apa, ini kan menurut syariat, sekalipun Allah berikan keistimewaan, nggak mungkin orang yang diberikan istimewaan itu diumbar-umbar ke orang di tempat umum. Pasti dia akan sembunyikan, akan dia rahasiakan. Nggak boleh ada yang tahu satupun, karena ini bahaya. Gitu. Makanya para wali kekasihnya Allah itu mereka tidak menyombongkan atau tidak karomahnya itu tidak diperlihatkan ke orang, justru disembunyikan. Karena kalau diumbar ke orang itu akan jadi sebuah mara bahaya. Nah, makanya emang kalau Mama Gufron diberikan keistimewaan, apalah bisa komunikasi, pesan saya, udah nggak usah diumbar, buat sendiri. Itu keistimewaan sendiri. Saya juga pernah dengar itu di Abah Haji Uci ya. Nah, kalau misalkan kayak tadi ya, tadi ungkapannya kayak ke halaj, ke sesati jenar gitu kan. Kalau diungkapin malah batal gitu ya. Betul. Batal harusnya. Makanya tadi kemarin juga saya ngomong ini nggak perlu harus ke publik. Ya. Nah, jadi asumsinya yang tadi itu ya berbeda. Betul. Tingkatannya ya. Karena tidak semua orang bisa menyerap. Karena ilmunya tadi ini ilmu sebenarnya
ya ilmu wali itu kan ilmu yang mutiara yang tersimpan dan tidak boleh dimakan konsumsi publik. Kalau tadi ya makanya dikatakan, kalau diberikan keistimewaan ke Mama Gufron, sebaiknya Mama Gufron jangankan konsumsi publik, murid-murid yang di sekelilingnya pun seharusnya nggak boleh tahu. Itu kutipan Abah Juci juga, kalau misalkan orang udah ketahuan karomahnya, biasanya pupus. Iya. Biasanya pupus gitu. Iya. Betul. Biasanya pupus, kalau enggak dia langsung kemana gitu. Iya, hilang. Menghilang supaya nggak dikenal. Karena apa? Bagi orang yang udah hatinya dekat sama Allah, yang mereka kejar itu bukan penilaian orang. Ketika orang sudah menilai dia, musibah buat dia. Karena yang dia cari hanya penilaian Allah semata. Makanya kalau ada orang yang mengaku wali Allah, ditembong-tembongkan ke orang, itu bukan wali Allah yang sebenarnya. Karena wali Allah itu tidak mungkin akan menerima popularitas dari orang. Makanya ini ya pesan untuk pihak sebelah sana lah. Kalau Allah kasih kelebihan sebaiknya tidak boleh dipublikasikan. Apalagi lewat tayangan YouTube, wah itu sangat liar sekali. Karena nggak umum di kita. Udah itu Allah kasih karomah mungkin ke Mama Gufron. Hanya Mama Gufron diberikan keistimewaan, dan Mama Gufron tuh ya hendaknya seperti itu, ya berdiam aja di kamar, komunikasi dengan Allah silahkan. Dan yang lebih bagusnya ya ketika beliau sudah merasa dekat dengan Allah, bisa berkomunikasi dengan malaikat-malaikatnya Allah, senantiasa beliau selalu munajat, berdoa kepada Allah supaya yang lain mendapatkan kemuliaan, pengampunan. Harusnya begitu. Nah itulah makanya terkadang gini, kita harus belajar sama orang. Itu fenomena yang terjadi sekarang, baik yang muncul, yang viral ataupun yang tidak, itu hakikatnya semua pembelajaran buat kita. Pembelajaran buat kita hakikatnya. Karena belajar itu tidak terbatas oleh ruang, ya, tidak terbatas oleh ruang dan tidak ditentukan oleh waktu. Itu belajar. Makanya timbul pertanyaan. Sholat jelas enggak? Sehari 5 waktu. Waktunya pas, ada. Zakat jelas. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kan zakat mal itu ya syaratnya harus nisab dan haul. Kalau udah sampai nisab sampai haul wajib. Puasa Ramadan, haji bagi yang mampu. Dan itu dilakukan di bulan-bulan haji. Nah sekarang pertanyaannya, redaksi nuntut ilmu itu banyak di Al-Quran. Iqra, ya kan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, banyak sekali. Hadis pun sama, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, talabul ilmi faridatun. Sekarang pertanyaannya adalah, nuntut ilmu itu kan wajib, ngaji itu wajib. Pertanyaannya, wajibnya sehari sekali, apa sejam sekali, apa seminggu sekali yang biasa dilakukan orang-orang, atau sebulan sekali, atau setahun sekali? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Kewajiban mengaji? Nggak ada itu mah. Nggak ada. Coba ada yang bisa jawab nggak? Nanti harus ngaji, kan kalau kita nggak ngaji kan dosa? Iya. Dosa nggak? Kita nggak ngaji itu dosa. Kita nggak ngaji itu dosa. Nah sekarang pertanyaannya, kewajiban ngaji itu sih kapan? Waktunya kapan? Nggak ditentukan tuh mah, ngaji mah ya. Nah, ya nggak ada penentuan untuk ngaji, nggak ada jadwalnya. Nah, makanya di sini agama mengajarkan ngaji itu adalah setiap waktu, di setiap hembusan napas kita itu ngaji. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Ya mungkin kata guru-guru kita itu ngaji diri, itu sebenarnya ngaji yang sebenarnya. Ketika kita duduk di majelis-majelis ilmu, itu ngaji teori. Ngaji teori, pelaksanaannya kita ngaji diri. Bagaimana ngaji diri? Ketika kita melihat tayangan Mama Gufron yang sangat meresahkan. Udah, bagaimana sikap kita? Jangan sampai kita terprovokasi. Karena kalau kita sudah terprovokasi, bagaimana terprovokasinya? Mama Gufron ngajarin kesesatan. Wah, sampai bahasa maaf lah, bahasa kotor keluar. Tolol. Ini nggak tahu diri, wow gini-gini.
itu sebenarnya udah keluar dari ajaran Islam. Maka ajaran yang sebenarnya apa? Ketika kita melihat kekeliruan di Mama Gufron, yang diajarkan oleh Islam apa? Kita berdoa sama Allah. Allahumma gfir lana wa lahum. Ya Allah, ampuni saya dan ampuni dia. Warhamna warhamhum. Rahmati saya. Berikan kasih sayang kepadaku dan berikan kasih sayang kepadanya. Wahdina wahdihi. Berikanlah kami petunjuk dan berikanlah petunjuk kepadanya. Itu yang paling bagus. Salimna wasalimhum, selamatkan saya dan selamatkan dia. Saling mendoakan. Ya Allah, kalau emang jalan beliau sekarang lagi nggak benar, luruskan dengan rahmat dan kasih sayang, meluruskan ya Allah. Berikanlah petunjuk yang benar, karena Engkau yang maha berkuasa, kita tidak memiliki kekuasaan. Itu yang paling bagus, itu yang diajarkan Rasulullah. Nah, kalau kita sikap rasa kita seperti itu, maka selamat kita beragama. Tapi kalau kita pangkatnya usut langsung menghujat, menggupron, akhirnya sampai ke fisiknya, dasar si gondrong, dasar si ini, itu udah di luar konteks. Dan itu menghakimi tidak boleh. Makanya indah sebenarnya agama yang diajarkan oleh Rasul. Nah, pelajaran dari Ki Imad, pelajaran dari Mama Gufron, hakikatnya untuk kita. Hakikatnya untuk kita. Kenapa Allah sih ciptain orang nggak bener aja? Pengen, kan kita pengennya nih, udahlah nggak ada orang yang jahat, semuanya baik aja. Atau semuanya nggak ada orang bodoh, semuanya baik. Tapi kenyataannya apa? Ada orang baik, ada orang bodoh, ada orang baik, ada orang jahat. Kenapa itu? Karena Allah di situ memberikan supaya kamu saling belajar. Di setiap apa yang kamu pandang, yang kamu rasakan, kamu belajar. Belajar. Makanya kata guru, belajar akhlak itu jangan ke kiai. Belajar akhlak itu jangan ke ustadz. Tapi belajarlah akhlak kepada orang yang nggak punya akhlak. Belajar akhlak kepada orang yang nggak punya akhlak kerasa. Contoh gini, ada orang mulutnya ngehinain orang terus, akhirnya kita belajar, masya Allah, bagaimana ucapan itu harus dijaga. Coba kalau seperti dia tuh ngomongnya nyakitin orang, saya nggak mau lah nyakitin orang, akhirnya kita jaga. Tapi kita belajar dari dia. Makanya dari orang jahat itu kita bisa belajar supaya kita tidak berbuat jahat. Dari Mama Gufron kita bisa belajar. Kenapa? Menurut kita Mama Gufron di luar jalur. Nah, supaya kita tidak seperti Mama Gufron di luar jalur. Oh, berarti kita harus bentengi diri kita. Terima kasih Mama Gufron sudah memberikan pelajaran berharga. Kita harus berterima kasih kepada Panji Gumilang, Zaitun. Karena dengan ajaran yang beliau ajarkan, kita bisa belajar. Oh, ternyata ajaran yang menyimpang, supaya kita tidak berada di situ. Makanya dari perbuatan-perbuatan jelek itu kita bisa belajar. Makanya dalam rukun iman yang terakhir itu kan khairihi wa syarrihi minallah. Bagusnya, jeleknya itu semua dari Allah. Makanya kejelekan dari orang itu dari Allah kita terima. Karena kita bisa belajar dari kejelekan. Kenapa ada orang baik? Karena ada orang jahat. Enggak mungkin, dia baik. Kenapa dia baik? Karena ada orang jahat. Kenapa dia dihukumi jahat? Karena ada orang baik. Ya intinya orang itu kalau nggak baik ya jahat. Kalau nggak jahat, baik. Nah, disitulah saling belajar. Nah, makanya Allah sebenarnya banyak memberikan pelajaran untuk kita. Lewat apa? Lewat peristiwa-peristiwa viral. Ini Ki Imad ada temanya lagi apa? Langsung aja. Langsung aja kali. Kayak contoh ya. Langsung ke apa? Ki Imad ya. Mama Gufron tadi mungkin kita selesai ya. Pokoknya Mama Gufron intinya kita harus berpatokan pada ilmu dan guru. Untuk bisa proteksi diri kita, supaya tidak gampang diombang-ambing oleh pemahaman-pemahaman. Intinya tadi apa tadi? Ya, intinya itu tadi, proteksi diri lah dengan ilmu, kan, dengan mursyid ya. Dan yang kedua, jangan langsung menghujat, menghakimi orang di luar batas kemampuan kita. Benar tuh. Nah, sekarang Ki Imad kayak ini. Kita ada waktu kurang lebih berapa? 20 menit kali ya. Boleh. 20 menit kali ya. Mudah-mudahan bisa inilah terkait Ki Imad ya. Ini kan
ini juga sama nih hal-hal yang viral juga kayaknya. Tapi ini udah hampir setengah tahun kayaknya, cuma sekarang diangkat lagi nih gitu. Ki Imad ini kan terkait tesisnya beliau ya. Tesisnya beliau, Ki Imad yang menentang bahwasanya dengan statementnya ya, Habib di Indonesia hampir semuanya tidak bersambung dengan Nabi Muhammad SAW, karena dari Bani Alawi lah ya, Bani Alawi, dan karena adalah salah satu tidak tersambung di Ubaidillah apa siapa gitu kayak itu, dia bilang gitu. Nah terkait ini kan bagaimana nih terkait terkait tentang Ki Imad yang membegal nasab Habib ya. Nah Habib iya itu kan masih kontradiktif ya. Jadi ada yang membela, ada yang tidak, bahkan ada yang mengajukan tes DNA itu kan, luar biasa banget nih terkait para Habib di Indonesia ini gitu. Tapi memang agak sulit juga untuk membuktikan itu ya, gitu ya. Mungkin Kiai bisa bantu nih. Tadi ngambil kitab dulu bentar. Ya. Di Okem. Ya guys, ini narasumbernya sedang ngambil kitab dulu nih. Ya, ada kitabnya Kiai ya, insyaallah. Kita kupas habis tentang para Habib ya, nasab para habaib di Indonesia nih. Menurut tesisnya Ki Imad ya tidak sanadnya tidak nasabnya tidak tersambung dengan Rasulullah SAW, karena tadi Nabi Muhammad dari Ubaidillah apa di mana gitu, kayak itu yang terputus katanya. Nah terus cuma kan ada yang bilang ya Pak Alawi memang benar keturunan Nabi, jadi semuanya yang saling mengklaim gitu. Coba tadi terkait Ki Imad juga kan pernah diajak debat langsung kayak di Masjid Agung Banten gitu. Tapi nggak hadir, yang hadir malah Tengku Kori yang melahirkan gitulah utus-utusannya. Bahkan di sana pun kan kalau kita lihat di YouTube-nya apa tuh lah, saya nggak tahu lupa, di YouTube yang perdebatan di Masjid Agung Banten itu kan sebenarnya kalau disebut ya kubunya Ki Imad juga nggak kalah ya sebenarnya dengan Gus Wafi. Di situ ada Habib, lupa tuh Habib siapa gitu, itu kan udah hampir bertentangan gitu. Cuma memang tidak ada kata-kata taslim menerima gitu. Jadi kayak Ki Imad juga kenapa nggak hadir waktu diundang untuk debat di Masjid Agung Banten juga gitu kan. Cuman ya kalau memang mempertahankan tesisnya ya kenapa nggak hadiran gitu ya. Ini juga membuat rancu juga gitu. Coba ya terkait itulah. Kayak gimana gitu ya, Kia? Tambahan Ki? Terkait maksudnya publik itu biar nggak bingung tentang pemahaman yang benar apa tidaknya. Bisa diperjelas. Oke. Mengetahui nasab itu penting. Kenapa? Karena nasab itu salah satu bagian yang harus dijaga dalam Islam. Hifdun nasal itu. Makanya kan ada 5 yang harus dijaga. Salah satunya hifdun nasal. Menjaga nasab, keturunan. Kenapa? Karena Islam itu memuliakan keturunan. Dan itu akan berkaitan dengan warisan, ilmu-ilmu faraid lah. Karena dimuliakan. Kita harus tahu nasab itu penting. Cuman gini, kita berbicara sedikit tentang manusia. Manusia itu tercipta dalam keadaan mulia. Manusia itu tercipta dalam keadaan mulia. Kenapa? Karena kita semua bersumber dari Nabi Adam. Ya kan? Iya. Dan kita ciptakan, dan kita tercipta sebagai manusia itu adalah
makhluk yang diberikan kepercayaan maksimal oleh Allah. Dalam surat Al-Baqarah jelas tuh ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya kan? Khalifah, sehingga kehebatan manusia itu Allah paparkan kepada malaikat. Karena mungkin malaikat merasa dirinya lebih baik, lebih mulia daripada manusia. Makanya ketika Allah mempertegas dalam ayat itu, inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu langsung dapat protes dari malaikat. Apa protesnya? Qalu, mereka berkata, ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfiku dima. Jadi protesnya gini, ngapain? Ya Allah, ngapain kau menjadikan manusia sebagai khalifah? Padahal manusia itu kerjaannya ataj'alu fiha wa yasfiku dima. Ngerusak doang kerjaannya, sama numpah darah. Perang maksudnya, perang terus. Tapi kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Enggak ada. Cari di sana. Ini enggak ada sedotannya. Enggak ada sedotan. Jadi kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Hei, dengerin. Ente itu makhluk, anak Tuhan. Udah ente diem. Ana yang lebih tahu. Dan di ayat berikutnya disebutkan wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Di situ malaikat baru sadar kan dengan mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nah, itu jelas. Jadi intinya manusia itu terlahir dalam keadaan apa? Mulia. Dan kemuliaan manusia itu sendiri dipaparkan oleh ahli fikih. Mungkin kita dulu ngaji Fathul Qorib. Di Fathul Qorib itu ada kullu ma'in kharaja min ahadi sabilain. Setiap benda cair yang keluar dari salah satu dua lubang, min ahadi sabilain, dua jalan depan belakang, najis. Semua itu najis. Benda cair yang keluar dari depan dengan keluar dari belakang, najis itu dihukuminya najis illal maniya, kecuali mani. Nah, kecuali mani. Nah, kami sono kami. Illal mani, kecuali mani. Berarti apa di situ? Ada pengecualian. Kenapa kok mani tidak najis? Karena itu bakal cikal manusia. Berarti di situ Allah udah memuliakan. Oh, ternyata manusia mulia. Kenapa? Dari airnya mulia. Dari airnya mulia. Dalam redaksi ayat disebutkan laqad karramna bani Adam. Sungguh telah Allah muliakan kami. Sungguh telah Allah muliakan Bani Adam. Berarti anak keturunan Adam. Itu kan mulia tuh. Berarti semua itu manusia hakikatnya mulia. Termasuk ketika Allah memberikan persaksian ruh dalam ruh arwah itu kan. Qalu bala syahidna kan. Alastu bi rabbikum. Kan Allah nanya ke roh-roh yang ada di dalam rahim. Alastu bi rabbikum. Maka roh semua menjawab, qalu bala syahidna. Kan roh itu menjawab, iya betul. Semua roh itu bersaksi Allah itu Tuhan. Kenapa roh itu bersaksi Allah itu? Karena roh itu akan dimasukkan kepada manusia. Jadi semuanya adalah suci. Maka dalam hadis disebutkan, innama yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Jadi kata Nabi, ketika proses penciptaan manusia, ketika dikumpulkan arba'ina nutfah, 40 hari sperma itu jadi nutfah. Nutfah. Apa nutfah? Nutfah itu kayak daging-daging. Nah, summa khalaqa misla dzalik mudghah. Kemudian 40 hari berikutnya dijadikan mudghah. Summa khalaqa misla dzalik idhaman. Nah, jadi 40 dikali 3 120 dibulankan jadi 3 bulan 4 bulan. 4 bulan. Makanya ada tradisi di kita 4 bulan. Kenapa? Karena di 4 bulan ada perintah dari Allah. Fayursilu alaihil malak. Allah kirimkan malaikat. Ngapain tuh?
bi ayak tuba payang puhur ruh. Iya. Maka Allah tiupkan ruh wa ya'muru bi kadfi, dan kemudian Allah suruh itu malaikat dengan menuliskan bi kadfi rizqihi wa ajalihi wa amalihi syarrihi wa khairihi gitu. Jadi udah ada semua. Nah, lahirlah manusia dalam keadaan mulia. Ketika meninggal, manusia pun dalam keadaan mulia. Apa? Kullu maitatin haram. Ya kan? Kullu maitatin haram atau kullu maitatin najis kan? Iya. Illa maitatal Adam, kecuali emang bangkainya manusia. Jadi bangkainya manusia itu tidak najis. Ada pengecualian tidak? Kenapa? Hidupnya, matinya manusia mah dimuliakan sama Allah. Karena memang manusia tercipta dalam keadaan mulia. Nah, ini hakikat diciptakan manusia, makanya. Nah, terus manusia kan lahir. Dalam redaksi hadis kan disebutkan juga, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu semua dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Tergantung kedua orang tuanya yang ngedidiknya. Nasrani, Majusi apa? Yahudi kan gitu. Nah, sekarang nasab. Emang ada nasab. Oke, sekarang ada nasab yang diperdebatkan oleh salah satu kiai Banten lah. Ya mungkin tidak mesti disebutkan ada. Ya. Lewat tinjauan tesisnya itu. Berarti kan analisis ilmu yang dikaji sama beliau lewat kitab-kitab atau karya-karya ulama. Nah, ini perlu dicatat sama kita. Kalau kita kembali kepada masa pensyariatan atau ketika kembali kepada masanya Nabi. Hukum itu kan mulai berkembang, dan adanya hukum itu ketika Nabi membawakan ajaran Islam. Ketika Nabi di Mekah maupun di Madinah. Sahabat ketika itu, ketika menerapkan hukum tidak terlalu kesulitan. Tidak terlalu sulit. Kenapa tidak terlalu sulit? Karena sumbernya masih ada. Sumbernya masih ada. Siapa Rasulullah? Ketika ada masalah nih, langsung laporan ke Rasulullah. Rasulullah ada masalah gini, oh dijawab sama Rasulullah. Langsung ya. Dan Rasulullah itu menjawab bukan berdasarkan nafsu. Rasulullah itu menjawab peristiwa atau kejadian atau permasalahan terjadi pada masa itu bukan berlandaskan nafsu, tapi apa? Berlandaskan wahyu. Maka dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada sedikit pun yang dibicarakan oleh Nabi kecuali wahyu. Makanya sahabat tidak kebingungan karena ada sumbernya langsung. Saya punya masalah ini dijawab sama Rasulullah. Itulah yang jadi rujukan kedua nanti setelah Quran, berarti hadis. Nah, yang jadi permasalahan ketika Rasulullah nggak ada sahabat, makanya ada masa sahabat. Sahabat itu adalah orang-orang yang berhidup berbarengan dengan Rasulullah dan iman kepada Rasulullah. Itu permasalahan mulai banyak timbul. Ya salah satunya kan masalah itu kan terus berkembang. Masalah terus berkembang. Nah, sekarang kita kenal 4 madhab dalam bersyariat, dalam berfikih. Kita kenal 4 madhab. Siapa madhab pertama? Maliki. Hambali. Madhab pertama itu adalah Imam Abu Hanifah. Oh iya, Hanafi Abu Hanifah. Pendiri madhab pertama adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kisaran lahir di kisaran 70-an apa 60-an. Masih lama bagi satu itu. Imam Malik lahir 93 apa 94 Hijriah. Imam Syafi'i lahir 150. Nah itu, jadi itu urutannya. Jadi urutannya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Nah jadi gini, ketika kita rujuk kepada rujukan ilmu, itu tidak bisa ada orang yang mengklaim 100% kebenarannya. Ingat, tidak bisa ada orang yang mengklaim 100%
100% kebenarannya. Apalagi tentang tinjauan tesis dari ulama ini, ulama ini. Walaupun udah disidangkan. Nah, karena itu yang sidang manusia. Karena gini, kita gini. Tadi 4 mazhab. 4 mazhab itu ulama abad ke ada yang menyebutkan Imam Abu Hanifah itu ulama abad ke. Sekarang pertanyaannya, imam 4 ini mereka mengijtihadkan hukum fikih. Kan fikih itu muncul karena ada 4 imam ini. Dulu waktu masih para sahabat kan kitab-kitab fikih belum ada. Kitab-kitab fikih kan belum ada. Jadi masih ketika menanyakan hukum sholat gimana masih bertanyakan ke sahabat, masih nanyakan ke ini. Nah, sehingga pada masa setelah masa tabi'in, ulama-ulama ketika itu berpikir, apa berpikirnya? Hukum Islam itu harus dibuat praktis. Praktisnya apa? Jadi nanti setelah kita itu mereka mempelajari langsung per bab toharo, bab sholat, jadi nggak ada kesulitan. Kalau nggak ada ulama fikih, ulama-ulama madhab, kita kerepotan mau sholat. Jadi ketika kita mau sholat, cari hadis dulu yang berkatakan dengan sholat. Kan dalam redaksi ayat Quran kan disebutkan aqimus sholah, dirikanlah sholat. Tapi nggak ada contoh di Al-Quran gimana sih sholat kan? Nggak ada. Nah terus di hadis juga ada, shollu kama ro'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku. Sekarang pertanyaannya, yang melihat Nabi sholat siapa? Sahabat. Makanya tahu sholat yang sebenarnya itu adalah sahabat. Makanya sholat yang paling benar itu adalah sahabat. Karena langsung melihat Rasulullah sholat. Nah sekarang setelah Rasulullah nggak ada, sahabat masih sempurna sholatnya. Kenapa? Karena Nabi sudah nggak ada, tapi sahabat pernah hidup berbarengan kan, tahu sholatnya. Sahabat masih sempurna. Tapi tabi'in enggak. Kenapa tabi'in? Karena tabi'in nggak menyaksikan Rasulullah, cuman menyaksikannya sahabat. Nah makanya ini fikih. Kenapa dalam fikih itu berbeda pandangan, padahal hadisnya sama, Qurannya sama. Hadisnya sama, Qurannya sama. Dan semua sanadnya nyambung ke Rasulullah. Kita lihat Abu Hanifah. Abu Hanifah ini orang mana? Abu Hanifah ini orang Irak. Dulu Irak belum ada Baghdad. Irak itu ada 2 kota besar, Basra dan Kufah. Makanya dalam sastra Arab itu ada ulama Kufah, ada ulama Basra. Nah, jadi Imam Abu Hanifah dapat ilmu fikih itu dari siapa? Ibnu Mas'ud. Sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis fikih itu Ibnu Mas'ud. Nanti turun ke muridnya. Siapa? Abu Yusuf ke Muhammad bin Hasan As-Syaibani, baru turun ke Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dari Ibnu Mas'ud. Nanti Ibnu Mas'ud turun. Nah, terus Ibnu Mas'ud turun ke Abu Hanifah. Terus di Madinah ada siapa? Ada Ibnu Umar. Ibnu Umar sahabat Nabi, nurunin ilmu fikih ke Nafi. Imam Nafi nurunin langsung ke Imam Malik. Di Mekah ada Ibnu Abbas, sahabat Nabi, Ibnu Abbas. Nurunin ke Imam Syafi'i. Makanya 4 madhab itu guru murid. Guru murid. Imam Syafi'i pernah berguru langsung dengan Imam Malik. Imam Malik pernah berguru langsung. Malah dalam satu sejarah disebutin pernah nyantri 2 tahun tinggal di rumahnya. Dalam satu riwayat sejarah. Tapi Imam Syafi'i belum pernah berguru langsung kepada Imam Abu Hanifah. Kenapa? Imam Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah meninggal. Nggak ketemu. Cuman Imam Syafi'i belajar ke muridnya. Ke muridnya Imam Abu Hanifah. Siapa? Muhammad Hasan As-Syaibani. Imam Syafi'i pernah berguru langsung.
Jadi intinya 4 madhab itu artinya adalah Semuanya, satu guru, satu murid. Iya. Pertanyaannya, tapi kok kenapa mereka berbeda pandangan? Nah. Berbeda ijtihad hukumnya. Berbeda ijtihad Iya. hukum. Pertanyaannya apa? Kenapa mereka mengijtihadkan beda hukum? Kayak seperti bacaan basmalah. Bismillah. Kalau madhab Syafi'i kan bismillah harus dizaharkan. Diucapkan bismillahirrahmanirrahim. Harus dizaharkan. Kalau madhab Ahmad bin Hambal, Hambaliyah, itu disirkan bismillahnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Imam Malik sama Imam Abu Hanifah nggak baca bismillah. Karena bismillah bukan bagian Al-Fatihah. Kok kenapa berbeda tuh? Ada yang baca bismillah, ada yang dizaharkan, ada yang tidak. Padahal mereka satu guru, ilmunya langsung ke Rasulullah. Karena yang menyampaikan itu orang berbeda-beda. Jadi contoh gini. Nabi pernah sholat. Di satu waktu disaksikan oleh Ibnu Mas'ud. Oleh Ibnu Mas'ud contoh. Kebetulan pas Ibnu Mas'ud ada, Nabi nggak baca bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan diriwayatkan kan sama Ibnu Mas'ud. Nyampelah ke situ. Mungkin Imam Abu Hanifah ngambilnya dari hadis itu. Ada dari sahabat Nabi. Contoh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyaksikan Nabi baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya diriwayatkanlah sebuah hadis gini. Tetap kedua-duanya benar karena Nabi sewaktu-waktu pernah baca bismillah, dizaharkan bismillahnya, kadang disirkan atau kadang tidak baca sama sekali. Itu sahabat yang berbeda-beda. Sehingga dicarilah nih ke mutawatiran hadis. Imam Abu Hanifah udah patokannya pakai ini juga sumbernya dari Nabi. Imam Syafi'i juga pakainya ini juga sumbernya dari Nabi. Imam. Ya. Dicarilah kan gitu. Tuh, itu padahal masanya belum jauh dengan Nabi kan? Iya. Belum jauh. Masanya belum jauh. Tapi perbedaan udah mulai terlihat. Contoh yang sederhana. Masalah pembayaran zakat. Zakat. Dalam madhab Syafi'i, bayar zakat itu wajib. Pakai apa? Pakai makanan pokok. Qutul balad. Makanan pokok negeri itu. Makanan pokok negeri itu ya. Kalau beras. Kan dalam kitab fikih disebutkan min hitotin, hitoh, gandum kayak dari apa, atau min aruz atau beras. Ya intinya makanan pokok. Harus pakai makanan pokok. Tapi kalau madhab Abu Hanifah enggak. Apa madhab Abu Hanifah? Boleh bayar zakat dengan senilai. Berarti senilai itu udah nilainya itu, tapi pakai yang lebih bermanfaat. Mana uang? Berarti boleh, makanya dalam madhab Abu Hanifah boleh pakai uang karena uang lebih bermanfaat daripada beras. Kalau uang bisa dibeliin beras, bisa dibeliin lauk. Nah, itu berbeda dan itu wajar dari kalangan ulama. Berbeda karena berbeda mereka itu dengan rujukan hadis yang berbeda-beda. Sekarang kan Nabi hidup selama berapa tahun? 63 tahun. Mungkin ketika pada masa dakwahnya, Nabi dakwah di Mekah, di Madinah berapa tahun totalnya? Totalnya di Mekah itu 13. Iya. 20. Iya, 23. 23, iya. Di Mekah 13, Madinah 10 tahun, iya. 23 Nabi dakwah. Selama 23 Nabi dakwah kan itu kan tahunan. Kan hadis itu apa? Hadis itu ya itu tadi kaulun wa fi'lun ya wa takrirun. Jadi semua yang diucapkan Nabi, semua tingkah laku Nabi, perbuatan Nabi dan ketetapan Nabi itu semua jadi hadis. Dari 23 tahun tadi. Iya. Jangankan itu, lupanya Nabi aja jadi hadis. Lupanya Nabi jadi hadis. Kesalahan Nabi aja jadi hadis. Gitu. Jadi rujukan hukum. Coba kalau Nabi benar terus, ini repot orang sedangkan kita kan banyak lupanya. Ya kan gitu. Nah, jadi
Jadi disitulah. Nah terus ulama abad itu kan ke satu. Orang makin berkembang nggak? Orang kan makin berkembang. Iya. Kita jangan berbicara 4 mazhab, berbicara 1 mazhab aja. Mazhab kita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya berapa pendapat? Imam Syafi'i ada 2 pendapat. Pendapat kaul qadim dengan kaul jadid. Ada pendapatnya Imam Syafi'i itu kaul qadim. Kaul qadim itu pendapat lama. Ketika ketika Imam Syafi'i tinggal di Baghdad. Iya. Ketika Imam Syafi'i tinggal di Baghdad, itu beliau mengistihadkan hukum. Maksudnya membuat hukum, hukum-hukum fikih. Ternyata ketika beliau hijrah, kemana hijrah kedua? Ke Mesir. Beliau hijrah, makanya beliau kan di Mesir. Ketika beliau hijrah kedua di Mesir, ternyata kultur budaya di Baghdad dengan di Mesir berbeda. Kultur budayanya beda. Maka hukum yang sudah saya buat di Baghdad nggak cocok dengan orang-orang Mesir. Maka ada revisi hukum. Ada revisi hukum. Direvisi hukumnya karena masyarakat Baghdad tidak cocok nih dengan masyarakat Mesir. Makanya ada revisi hukum yang direvisi oleh Imam Syafi'i. Itu 1 orang aja ada perubahan hukum, apalagi beda orang. Nah terus sekarang yang meriwayatkan ilmu itu kan bukan 1 orang, banyak. Imam Syafi'i punya murid. Siapa Imam Syafi'i punya murid? Imam Syafi'i kaul qadim yang dipertahankan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Makanya Imam Ahmad bin Hambal itu muridnya Imam Syafi'i ketika di Baghdad. Beliau banyak mempertahankan kaul qadim. Kaul qadimnya Imam Syafi'i. Nah, yang berkembang sekarang kita ini kan mazhab Syafi'i itu dari mana? Dari Mesir kita mah. Karena dari Mesir itu ada ulama-ulama yang melestarikan pemahaman Imam Syafi'i kaul jadidnya. Karena terkendala dengan baterainya teman-teman ya. Berapa menit? Berapa menit? Udah berapa 1 jam udah lewat ya? Jam setengah. Ya emang target segini. Ya karena kendala teknis nih Kiai ya. Sekarang closing statement Kiai terkait dengan 2 hari ini, malam ini kita obrolan hari ini, yaitu tentang Mama Gufron dan juga Ki Imad. Closing statement aja terkait 2 itu Kiai, silakan. Ya jadi intinya yang pertama, ini udah zaman fitnah di mana-mana, maka proteksi diri kita dengan ilmu. Karena ilmu itu adalah thariqah terbaik dalam proses perjalanan hidup. Kenapa thariqah terbaik? Karena ini yang diwariskan oleh Rasulullah. Orang-orang yang berilmu adalah itu sebagai orang pewaris yang hakiki yang diwariskan oleh Rasulullah. Yang kedua, perhatikan tujuan kita mencari ilmu. Ada sebuah ancaman kalau kita salah tujuannya mencari ilmu. Nah, di sini ada hadis Nabi, ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh ulama hadis. Waruwi ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la ta'allamu al-ilma, janganlah kau mempelajari 1 buah ilmu, litumaru bihi sufaha, tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang sekiranya tidak membenarkan di kalangan orang-orang bodoh. Jadi orang-orang bodoh dicekokin pemahaman-pemahaman yang emang dia sendiri nggak ngerti. Wala tata'allamul ilma, dan jangan kalian mempelajari 1 ilmu litujadalu bihil ulama, dengan tujuan memerangi atau adu argumentasi, berdebat dengan ulama. Berarti memperdebatkan ilmu. Mungkin yang sering kita kenal, mana dalilnya, mana landasan hukumnya, dengan tujuan maaf bukan karena Allah tapi karena kesombongan,
Di sini dijelaskan paman fa'ala dzalika minkum, maka siapa yang mengerjakan di antara kalian pannaru maswahu, maka neraka tempat kembalinya. Naudzubillah. Ya, jadi proteksi diri kita dengan ilmu. Kedua, tujuan mencari ilmu itu karena Allah, bukan karena kegagahan atau sebuah kesombongan. Itulah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Kita hampir 1,5 jam ya kita membahas tentang Mama Gufron dan juga Ki Imad. Mudah-mudahan sahabat di luar konteks bisa mengambil iktibar ya, atau pembelajaran lah dari tema kita hari ini. Don't judge book by cover gitu ya. Jangan menyimpulkan hal-hal yang fenomena yang sedang viral sekarang dengan mata telanjang kali gitu ya, tanpa ada ilmu gitu. Jadi jangan menilai seseorang dari covernya gitu, seperti Mama Gufron dan juga Ki Imad yang memang sekarang lagi diperbincangkan oleh ya banyak orang lah gitu ya. Kita aja ya, terima kasih kepada para sahabat di luar konteks yang telah menonton tema kita hari ini sampai selesai. Mudah-mudahan mendapat pembelajaran yang lebih baik lagi ya. Kita tutup ya, terima kasih ya kepada Kiai Nasrullah MPD. Kita masih bersambung ya, insya Allah mudah-mudahan ya. Baik, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.